Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang surat Al-Ikhlas, yakni surat tentang keesaan Tuhan, yang saya coba dibahas secara komprehensif dari berbagai segi sudut pandang. Mengapa hal ini penting kita kaji lebih dalam? Karena justru titik awal asal muasal dari sistem kepercayaan tentang ketuhanan ini bermuara pada masalah keesaannya ini. Belajar apapun kita tentang ilmu pengetahuan dengan berbagai macam jenis, kalau titik awal ini keliru, maka kemuaranya juga akan salah. Maka disinilah Islam menempatkan pengenalan secara hakiki, semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya tentang makna daripada ilahi itu hendaknya dilihat dari sisi ilahiyat itu sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai ma'rifatullah, mengenal Tuhan secara hakiki. Para pendengar kajian Bima Sakti yang berbahagia, kita tahu dari historis sejarah bahwa masalah tentang ketuhanan ini adalah merupakan sejarah kemanusiaan yang paling panjang dibandingkan sejarah-sejarah lain. Karena bagi mereka yang menganut sistem kepercayaan Tuhan itu esa, maka dia mengimanin dimulainya adalah dari keesaan Tuhan itu dalam perspektif manusia yang disebut dengan Adam atau manusia yang awal. Setelah Adam itu selesai masanya, maka sistem kepercayaan yang esa atau kita kenal sebagai monoteisme ini bersambung dengan utusan-utusan Tuhan berikutnya atau nabi-nabi sesudahnya. Akan tetapi dari satu nabi ke nabi lain itu relatif panjang waktunya. Sebagai satu contoh, dari Adam ke Nuh itu diperkirakan jarak kenabiannya hampir mencapai 1200 tahun. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim lebih panjang lagi, hampir mencapai 2240 tahun. Dari Ibrahim ke Musa 900 tahun. Dari Musa ke Isa 1900 tahun. Dari Isa ke Muhammad 620 tahun. Melihat sejarah yang demikian panjang tentang kenabian dengan jarak rentang waktu yang begitu renggang, maka dalam proses perspektif manusia tentang keesaan monoteisme Tuhan itu akhirnya cenderung keluar jalur. Kenapa cenderung keluar jalur? Karena informasi tentang kemonoteismean itu juga semakin renggang. Sementara manusia mempunyai fitrah, yaitu selalu mencari Tuhan. Sehingga tidak anehlah antara keinginan untuk mendapatkan Tuhan dan fakta tentang monoteisme ketuhanan itu informasinya demikian jauh, maka muncullah persepsi ketuhanan oleh nalar manusia itu sendiri, yang kemudian muncullah ajaran ketuhanan yang bersifat politeisme atau bertuhan banyak. Dan atas persepsi yang salah inilah kemudian semakin salah kehilirnya, yaitu Tuhan yang demikian banyak itu tadi dicoba diaktualisasikan oleh yang bersangkutan dalam bentuk Tuhan yang terjangkau oleh panca inderanya, oleh daya hayalinya, yaitu dalam bentuk gambar, patung-patung, atau benda-benda simbol-simbol tertentu yang kemudian dari generasi ke generasi, dari nenek moyang ke cucu sampai dengan cicitnya, dianggap itu sebagai sebuah sistem kepercayaan yang valid, yang benar, karena merupakan ajaran nenek moyangnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita melihat satu bangsa yang mempunyai sistem politeisme kokohnya, yaitu di India,
di mana masyarakatnya itu memiliki Tuhan bukan puluhan, bahkan jutaan jenis Tuhan, ya sebanyak populasi manusianya itu sendiri. Sehingga pernah pada suatu waktu ada pertanyaan dari seorang pada mereka yang mempunyai sistem politeisme yang banyak itu. Dia memiliki 100 Tuhan. Ditanyakan kepada dia, berapa jenis Tuhan yang kamu punya? Saya memiliki 100 Tuhan. Kemudian ditanya lagi kepada yang bersangkutan, kalau kamu memiliki demikian banyak Tuhan, seandainya pada suatu waktu kamu punya masalah, Tuhan yang mana yang hendak kamu mintai bantuan pertolongannya? Dijawabnya dengan sederhana oleh yang bersangkutan, aku memohon tolong kepada Tuhan yang di langit. Si penanya kemudian tersenyum. Kalau demikian, kenapa tidak Tuhan yang di langit itulah yang dijadikan Tuhan? Karena dia mampu menolong kamu. Sementara Tuhan yang di bumi, yang 99 jenis itu adalah Tuhan yang tidak berdaya, maka dia bukan Tuhan. Audiens, para pendengar kajian Bima Sakti, itu sebuah mukadimah bahwasanya sejarah ketuhanan itu akan senantiasa berkembang dan selalu ada sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Kita masuk pada pertanyaan, kenapa surat Al-Ikhlas tentang keesaan Tuhan ini diberikan oleh Ilahi, diturunkan, atau bagaimana asal muasal, asbabun nuzul daripada turunnya ayat ini? Seperti halnya yang saya kemukakan dalam mukadimah tersebut, pada saat Nabiullah Muhammad menyampaikan risalah kenabiannya kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Quraisy di tanah Mekah, yang kita tahu bangsa itu memiliki Tuhan ratusan jenisnya dan telah diaktualisasikan dalam bentuk patung, baik di dalam Ka'bah maupun di sekitar daripada Ka'bah. Sehingga manakala Nabi Muhammad mengatakan bahwa Tuhannya Nabi ini adalah Esa, satu, bangsa Arab pada saat itu bertanya dengan terheran-heran, dan ini disampaikan di dalam surat Shad, surat ke-38 ayat 5. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Mereka sangat bangga dengan Tuhan yang banyak, sedangkan apabila Tuhannya yang satu saja, dianggap yang bersangkutan itu miskin karena hanya memiliki satu Tuhan. Ini logika bengkok pada bangsa itu. Di dalam ayat ke-6-nya, lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, artinya setelah diskusi, penyampaian, mendengarkan uraian tentang Tuhan yang satu itu, mereka pergi kepada halayaknya seraya mengatakan, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Jadi mereka merasa bahwa dengan Tuhan yang banyak itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan statement terakhir di dalam ayat 7-nya, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Jadi keyakinan yang sampai detik itu mereka yakini tidak pernah mendengar, yang mereka ikuti dari nenek moyang mereka. Sehingga dengan mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Dialog ini terjadi pada saat keesaan Tuhan dikenalkan pada masyarakat yang mayoritas bertuhan banyak atau politeisme. Terjadi benturan filosofis, cara berpikir, terjadi benturan kepentingan, hawa nafsu mereka. Ini yang menyebabkan tertolaknya Islam di tanah haram Mekah pada saat disampaikan pertama kali oleh Nabiullah Muhammad. Pendengar yang masih sabar, istiqomah untuk melanjutkan pembahasan tentang apa makna sesungguhnya daripada surat Al-Ikhlas ini, mari kita masuk ayat per ayat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Allah yang Esa. Ayat pertama. Kata-kata Esa di sini coba untuk diterima, memahaminya itu bukan atas persepsi kita. Kalau kata-kata Esa ini atas dasar persepsi manusia, maka kita sudah diarahkan
kepada suatu bentuk kebendaan. Kalau kita berpikir tentang keesaan atau ketunggalan itu dalam bentuk kebendaan, maka itu bukan Allah, bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Dan ini yang terjadi konflik filosofisnya di sini. Maka Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-22 membimbing pemahaman keesaan itu kepada pemahaman filosofis yang lebih luas. Di sini disebutkan, seandainya pada keduanya dalam ini adalah di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tentulah keduanya telah binasa. Diangkat oleh Tuhan untuk memahami tentang keesaan Tuhan itu adalah dalam bentuk logika yang lurus. Kalau Tuhan itu tidak esa, dalam ini bukan benda, akan tetapi keberadaan, maka pasti masing-masing Tuhan itu tadi akan memiliki kekuasaannya masing-masing dan pasti bertubrukan, sehingga langit dan bumi akan binasa, akan hancur. Maha suci Allah yang memiliki aras dari apa yang mereka sifatkan. Di sini secara eksplisit disebutkan, maka untuk menyifatkan Tuhan keesaannya itu bukan menggunakan logika bilangan, akan tetapi menggunakan logika kebenaran. Di mana lekat kebenarannya itu tadi adalah sejauh mana kita memahami keteraturan di dalam alam. Bahwa alam teratur itu pasti hanya satu yang mengatur. Bahwa alam itu eksis pasti hanya satu yang menyebabkan, memelihara tentang eksis. Siapa dia? Dialah Allah yang memiliki aras. Di sini aras ini jangan juga dipahami sebagai sebuah kerajaan sebagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Akan tetapi pengertiannya di sini adalah kekuasaan yang tanpa batas. Dan statement ini disampaikan lagi di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 42. Katakanlah, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan itu akan mencari jalannya sendiri-sendiri kepada Tuhan yang mempunyai aras. Dia sendiri akan mencari Tuhan. Kalau ada Tuhan mencari Tuhan yang lebih kuat lagi, pasti yang mencari Tuhan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya tidak tergantung kepada yang lain. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda sebagai berikut, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku adalah zat yang maha mandiri, yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal perbuatan yang perbuatannya itu menyekutukan aku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Riwayat ini sangat sinkron dengan firman yang saya sampaikan sebelumnya. Para pendengar dimanapun Anda berada, maka ketahuilah bahwa pangkal keyakinan agama yang hakiki, fondasi keyakinan yang sesungguhnya yang kokoh adalah pengenalan secara benar terhadap ilahinya yang kita kenal sebagai ma'rifatullah. Kalau ini yang Anda pahamin, maka Anda harus bisa menyadari bahwa keesaannya ilahi bukanlah merupakan sebuah bilangan. Karena apabila sebuah bilangan, maka dia pasti terbilang. Artinya satu masih bisa dibagi menjadi separuh, masih bisa dibagi menjadi seperempat. Maka hal yang demikian adalah kemustahilan bagi kata-kata ahad, kata-kata tunggal pada ilahi itu tadi adalah sebuah bilangan. Akan tetapi itu sebuah kebenaran. Tolong dipahamin, antara kebenaran dan bilangan itu berbeda. Karena bilangan itu bersifat perhitungan, sedangkan kebenaran adalah bersifat hakikat yang tidak bisa dipisah dan dipilah.
Banyak sifat-sifat lain yang untuk kita dianggap sifat kalau kita belajar Asmaul Husna atau nama ilahi, nama Tuhan yang 99 yang dikenal oleh umat Islam selama ini. Maka Asmaul Husna yang kita kenal itu hendaknya dipahami sebagai pencipta sifat tersebut, yang sifat itu dipadankan kepada makhluknya, tapi itu bukan sifat Allah. Karena kalau pencipta itu terwarnai oleh ciptaannya, maka itu bukan pencipta namanya. Karena tidak mungkin pencipta memiliki sifat setara dengan makhluk ciptaannya. Kenapa hal ini perlu dipahami benar? Karena bilangan itu adalah merupakan ciptaan ilahi itu sendiri. Disebutkan di surat Al-Fajr 89 ayat 3, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini hitungan. Kalau keesaan Tuhan itu dianggap ganjil, apakah mungkin zat pencipta ganjil dan genap itu tersifati oleh ciptaannya? Sehingga pemahaman yang lebih jauh tentang eksistensi Allah atau wujud ilahi atau maujud ilahi itu bukan berarti dohirnya atau wujudnya itu karena terwujud, akan tetapi wujud ilahi itu kebenaran adanya. Tanpa ada wujud ilahi, maka tidak akan pernah ada sifat-sifat maujud lain. Dia merupakan sumber, dia merupakan asal muasal daripada wujud makhluk-makhluk yang lain, sehingga tidak akan dia tersentuh oleh pemahaman terwujud. Demikian juga keberadaannya, bukan berarti dia diadakan, tapi keadaannya adalah sebuah kepastian, keharusan. Dekatnya ilahi dengan makhluk tidak bisa dipahami sebagaimana dekatnya antara dua benda. Akan tetapi kedekatan ilahi dengan makhluk itu tadi, bahwasanya keberadaan makhluk itu tadi tidak akan pernah jauh daripada keberadaan ilahinya. Anda bisa kembangkan, pendengar yang budiman, terhadap nama-nama yang lain sebagaimana saya terangkan. Itulah makna daripada Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad sesungguhnya. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan kepada ayat kedua. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Untuk bisa memahami tempat meminta segala sesuatu, maka pemahaman daripada meminta itu harus dipahami lebih luas. Karena di dalam kenyataannya tidak semua makhluk itu meminta, akan tetapi lebih sesuai maknanya adalah ketergantungan. Allah tempat ketergantungan segala sesuatu. Maka kalau Allah tempat ketergantungan sesuatu, maka pasti Allah itu bebas daripada ketergantungan. Artinya dia independen, tidak tergantung. Untuk bisa memahami firman ini, maka mari kita kaji contoh-contoh tentunya daripada ketergantungan makhluk kepadanya. Saya memberikan beberapa contoh di sini. Salah satu di antaranya adalah, mari kita pelajari tentang siklus alam seisinya. Anda bisa baca surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 24. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu, yang dengan itu timbullah rasa ketakutan dan harapan. Dan dengan itu dia menurunkan air yang kita kenal sekarang air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang kering, bumi yang mati. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda pengetahuan bagi kaum yang mengerti, kaum yang berpikir, kaum yang berpengetahuan. Pendengar yang budiman, kita tahu kilat, yaitu lompatan elektrik yang terlihat oleh mata, terjadinya tubrukan udara menimbulkan petir. Ini kalau diukur satu lompatan kilat itu tadi mengandung listrik
hampir 200.000 ampere. Sehingga apabila ini digunakan untuk menyalakan bola lampu 100 watt, maka dalam waktu 3 bulan lebih tidak akan habis. Sehingga satu lompatan petir bisa digunakan untuk menerangi ratusan rumah sekaligus. Karena menariknya lompatan kilat ini atau petir di udara itu tadi, maka pernah diukur berapa potensi listrik yang ada padanya. Ternyata didapatkan kandungan listrik 1,3 miliar volt tegangannya, atau 1,3 gigavolt pada badai listrik yang kuat yang pernah diriset oleh manusia. Dengan ini saja bagi mereka yang berpikir terjadinya arus listrik sangat tergantung kepada apa yang disebut situasi kondisi cuaca di udara. Yang dengan ini kemudian diturunkanlah air hujan karena terjadinya kondensasi di udara. Yang kemudian air hujan itu akan menurunkan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman-tanaman untuk hidup. Dan kita tahu sampai saat ini di dalam alam ini telah diketahui sekitar 118 unsur kimia yang dikenalkan oleh para pelajar sejak di bangku sekolah sebagai tabel periodik atas dasar nomor atom dan konfigurasi elektron serta sifat kimiawinya. Ini unsur-unsur yang kita kenal antara lain ada besi Fe, ada mangan Mg, ada kupar Cu, ada seng Zn, ada timbal Pb, ada uranium, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada silikat, ada tembaga, ada Al, dan seterusnya. Itu unsur-unsur di dalam alam. Maka mari bertanya, unsur-unsur itu pasti tercipta, terbentuk bukan oleh dirinya dan bukan oleh manusia, akan tetapi oleh zat yang menciptakan, yang maha gratis dengan kandungan atom dan sifatnya masing-masing. Itu ketergantungan benda-benda mati. Lalu bagaimana dengan benda yang hidup yang kita kenal sebagai nyawa? Quran di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 57 berbunyi, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Statement ini menunjukkan bahwa siapapun yang memiliki nyawa untuk kehidupan itu, hidup dan matinya, dependensinya tergantung pencipta daripada nyawa itu sendiri. Jelas bukan pemilik atau pemakai nyawa itu yang menentukan, akan tetapi pemberi nyawa itu yang menentukan. Ini yang dinamakan sifat ketergantungan. Pendengar yang beriman, kita lanjutkan dengan ayat ketiga. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mungkin redaksionalnya agak susah untuk diterima dalam bahasa kita, sehingga saya perlu menyederhanakan bahwasannya ini katakan Allah atau Tuhan adalah suatu keberadaan yang tidak memiliki keturunan dan dia bukan keturunan siapa-siapa. Kita melihat di dalam masyarakat, dalam kenyataan, manusia terjebak oleh kebodohannya sendiri. Dengan cara apa kebodohan itu? yakni dengan berprasangka yang amat-amat buruk terhadap ilahinya, terhadap Allahnya, yaitu memadankan Allah itu tadi sebuah keberadaan ilahi yang tidak tergantung siapa-siapa itu dianggap seperti sistem kekerabatan dirinya. Mari kita lihat, ada yang mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Anda baca surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-26, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ada kelompok masyarakat yang seperti itu. Oleh Tuhan diluruskan, malaikat itu sama seperti makhluk Tuhan yang lain, hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda. Dia adalah makhluk hamba-hamba ciptaan Allah. Yang kedua, menjadikan para nabi sebagai keturunan Tuhan. Anda baca di dalam surat At-Taubah
surat ke-9 ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan-ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu pemuja-pemuja berhala. Allah melaknat mereka. Lalu bagaimana, kenapa mereka sampai berpaling sejauh itu? Telah keluar dari jalur monoteismenya menjadi politeisme, agama keberhalaan. Yang ketiga, menganggap para ulama sebagai Tuhan. Baca surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31-nya. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni ulama, rahib-rahibnya, ustad-ustadnya, habib-habibnya, kiai-kiainya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang esa, yakni Tuhan yang tidak ada lain selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini persangkaan-persangkaan buruk manusia yang bergeser dari monoteisme menjadi akidah politeisme. Ada yang menganggap membuat benda-benda mati sebagai keramat, sebagai Tuhan. Contohnya adalah Anda baca surat An-Najm, sistem keberhalaan pada masyarakat jahiliyah, di mana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan keberhalaan. Maka apakah patut kamu menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga itu sebagai Allah? Ini yang dipertahankan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan ada pula yang menjadikan benda hidup sebagai Tuhan, sebagaimana di dalam cerita dalam Al-Baqarah ayat 51, di mana Bani Israel membuat Tuhan dalam bentuk patung anak sapi setelah ditinggalkan oleh Musa alaihissalam. Semua ini Qur'annya menyebutkan mereka hendak memadamkan cahaya Allah, cahaya agama ilahi dengan mulut ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. At-Taubah surat ke-9 ayat 32. Jamaah kajian Bima Sakti beserta pendengar kajian Bima Sakti dimanapun Anda berada, apa yang saya sampaikan ini semua adalah sebuah ikhtiar yang saya coba gali dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim, untuk menghidupkan kembali mata air yang sudah kering, cahaya ilahi yang sudah pudar oleh karena bergesernya prasangka manusia terhadap ilahinya. Mudah-mudahan Anda terpanggil bersama saya untuk tercatat menjadi insani yang memancarkan cahaya ilahi kembali di dalam kepudaran makna agama di tengah-tengah masyarakat ini. Kita lanjutkan ayat terakhir, ayat keempat. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Makna esa di sini adalah diambil dari kata-kata Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dialah keesaan Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surat ketiga ayat 2. Berdasarkan daripada statement ayat tersebut, untuk bisa memahami daripada kata-kata walam yakullahu kufuwan ahad, maka pada dasarnya siapapun boleh mengaku dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan pencipta, apabila persyaratan berikut bisa terpenuhi. Diambil dari Ali Imran ayat kedua tadi itu. Atau dengan kata lain, kalau kita berpersangka ada Tuhan-Tuhan lain, apakah yang dituhankan itu adalah Isa Al-Masih, apakah malaikat, apakah para ulama, silahkan dianggap sebagai Tuhan. Tapi syaratnya penuhi dulu ayat kedua dari Ali Imran ini. Yang pertama, dia harus terus hidup. Diambil dari kata-kata yang maha hidup. Artinya dia mampu menghidupkan dan dia mampu mematikan. Overlaykan itu kepada Tuhan-Tuhan yang dipersangkakan tadi. Bisakah Tuhan-Tuhan yang disangka tadi selain Allah itu dia terus hidup dan menghidupkan orang yang mati, menghidupkan segala benda di atas muka bumi
dan mematikannya. Itu persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, dia harus mampu menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada, dan setelah diciptakan dia harus mampu mengatur dan memelihara ciptaannya sebagaimana Allah menciptakan alam raya seisinya, dan sampai detik ini pun tetap di dalam hukum-hukum aturannya. Inilah statement jaminan Allah bahwa pasti tidak ada yang setara dengan kemampuan itu. Kalau tidak ada yang setara dengan kemampuan seperti itu, maka mari kita kembali kepada surat Ali Imran ayat ke-64-nya itu. Katakanlah, wahai ahli kitab yang diberi kitab dari ilahi, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang benar, yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya ilahi itu dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Statement ini adalah sebuah ajakan yang harusnya menjadi sebuah pelajaran untuk kita kembali ke jalan yang benar. Pencinta kajian Bima Sakti, setelah kita membahas 4 ayat surat Al-Ikhlas tersebut, mari kita ambil kesimpulan. Yang pertama, jika dalam hatimu mempunyai keyakinan Tuhan itu esa, maka sudah seharusnya pemahaman keesaan yang Anda pahamin itu, kemanapun Anda melihat dan Anda pun melangkah, itu terbawa, tidak bergeser. Maka apabila bergeser dan Anda tidak mampu melihat dalam setiap langkahnya tentang keesaan ilahi itu tadi, ragukanlah hatimu, bukan keesaannya. Yang kedua, untuk paham keesaannya, jangan melihat pada bilangan, tapi lihatlah dari perwujudannya berupa alam raya yang berisi kreativitasnya, aturannya, bentuknya, variasinya, konsistensinya, keteraturannya, keindahannya, keterpaduannya, keluasannya, kegunaannya, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Belajar dari situ. Yang ketiga, untuk memahami keberadaannya, maka sentuhkanlah hati kita dengan Asmaul Husna yang diberikan oleh ilahi itu tadi. Coba overlaykan semua respon panca indera kita itu dengannya, maka akan terjadilah kontak mata batin kita. Inilah yang disindir di dalam ayat berikutnya, surat Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bersentuhan dengan kemahabesaran Allah, bergetarar hatinya, dan apabila dibacakan, ditunjukkan, diingatkan tentang tanda-tanda kemahabesarannya kepada mereka, makin kokoh imannya dan tunduk serta mereka bertawakal kepada Tuhannya. Mudah-mudahan pendengar kajian Bima Sakti dimanapun Anda berada, Anda tetap konsisten dan Anda dikasih pemahaman oleh Allah, sehingga bersama-sama saya dalam abad yang tidak menentu ini, kita akan digiring oleh Allah kepada kepastian, yaitu pertemuan dengan ilahi di yaumil akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.